Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang soal SBMPTN TKDU ya, tes kemampuan dasar umum berkaitan dengan soal matematik. Oke, nanti kita bahas dua soal ya, tentang soal SBMPTN ini ya. Oke, sekarang untuk nomor satu dulu ya, perhatikan. Ini tentang persamaan kuadrat ya. Nah, soalnya begini. Jika diketahui atau X sama dengan 2, itu kan merupakan satu-satunya akar dari seperempat X kuadrat, ditambah 4X ditambah Q, gitu ya, ditambah PX ditambah Q sama dengan 0, tentukan nilai P plus Q. Oke ya, ini merupakan persamaan kuadrat. Oke ya. Nah, coba kita bahas. Di sini diketahui ya, 2 itu kan akar dari persamaan kuadrat, seperempat X kuadrat ditambah PX plus Q sama dengan 0 ya. Nah, karena 2 itu akar, berarti kan kalau X-nya kita substitusikan, itu harusnya 0 ya. Atau F2-nya itu seharusnya 0. Nah, sekarang coba kita cari dulu. Kalau F2 itu sama dengan 0, berarti X-nya gitu kita ganti 2 ya. Sehingga menjadi seperempat kali 2 kuadrat, ditambah P kali 2, ditambah Q sama dengan 0. Coba kita hitung itu seperempat kali 4 ya. Kan 2 kuadrat itu kan 4. P kali 2 itu kan 2P ditambah Q sama dengan 0. Atau 1 gitu ya, 1 ditambah 2P ditambah Q sama dengan 0, sehingga 2P ditambah Q gitu kan sama dengan minus 1. Nah, anggap itu persamaan yang pertama dulu ya, 2P ditambah Q sama dengan minus 1. Kemudian yang kedua, kita lihat dari satu-satunya akar ya. 2 itu kan satu-satunya akar, berarti kan memiliki akar kembar, otomatis kan gitu ya. Nah, kalau memiliki akar kembar, berarti kan diskriminannya sama dengan 0. Berarti kita punya rumus atau punya dasar materi ya. Kalau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki akar kembar, berarti diskriminannya atau B kuadrat min 4AC-nya itu sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang coba kita cari B kuadrat min 4AC sama dengan 0 ya. Dari persamaan seperempat X kuadrat ditambah BX plus Q. B kuadrat, berarti kan B-nya itu kan P ya, berarti menjadi B kuadrat, dikurangi 4, A-nya itu kan seperempat, berarti 4 kali seperempat, C-nya itu kan Q ya, berarti 4 kali seperempat kali Q itu sama dengan 0. Atau P kuadrat dikurangi Q sama dengan 0. Gitu ya, kan 4 dikalikan seperempat kan 1 ya. 1 kali Q itu kan Q, berarti P kuadrat dikurangi Q sama dengan 0. Atau kita peroleh Q sama dengan P kuadrat. Nah, itu anggap saja persamaan yang kedua. Tujuan kita adalah apa? Mencari P dan Q. Oke ya. Nah, langkah berikutnya, kita tadi kan punya ini. Persamaan pertama itu kan 2P plus Q sama dengan min 1. Persamaan kedua itu kan Q sama dengan P kuadrat. Kita substitusikan aja ya, biar mudah. Substitusikan 2 ke 1. Berarti Q sama dengan P kuadrat, ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Oke ya, Q-nya kita ganti dengan P kuadrat. Berarti kan di sini 2P plus Q sama dengan min 1, Q-nya kita ganti dengan P kuadrat. Sehingga menjadi 2P ditambah P kuadrat dikurangi min sama dengan min 1. Nah, berikutnya kita pindah ruas dulu ya. P kuadrat ditambah 2P, nah min 1-nya kita pindah ke kiri ya. Itu menjadi berapa? Plus 1 ya. Sehingga menjadi P kuadrat ditambah 2P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, berarti kita kalikan atau kita faktorkan. Itu menjadi P plus 1 dikali P plus 1 sama dengan 0. Berarti ini kan akarnya kembar ya tadi ya. Nah, berarti kalau ini diperoleh P plus 1 sama dengan 0, gitu ya. Atau P sama dengan berapa? Min 1. Oke, kita sudah menemukan P sama dengan minus 1 ya. Langkah berikutnya, coba kita kita cari Q dengan cara mensubstitusikan P sama dengan min 1 itu ke persamaan 2. Kan kita punya Q sama dengan P kuadrat. Nah, sehingga menjadi berapa? Q itu sama dengan min 1 dikuadratkan. Atau Q itu sama dengan 1. Oke ya. Nah, jadi kita sudah menemukan P-nya itu min 1 dan Q-nya adalah 1. Nah, tadi kita peroleh soalnya apa tadi? Soalnya itu adalah menentukan nilai P dan P plus Q ya. Berarti P plus Q itu sama dengan min 1 ditambah 1, hasilnya adalah 0. Oke.
Nah, jadi kesimpulannya nilai P plus Q itu adalah 0. Oke ya. Paham ya untuk ini ya, tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang coba simak soal yang nomor 2, perhatikan tentang logaritma ya. Oke. Diketahui soal ini ya. 2 dikali 3 pangkat 40 dikali 2 log A ditambah 3 pangkat 41 dikalikan 2 log A sama dengan 3 pangkat 43. Tentukan nilai A, gitu ya. Oke, di sini kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu P itu sama dengan log A, gitu ya. Nah, dari sini diperoleh bentuk baru, yaitu 3 dikali 3, maaf, 6 dikali 3 pangkat 40 dikali P, gitu ya. Ditambah 3 pangkat 41 dikali P, gitu ya, sama dengan 3 pangkat 43. Nah, perhatikan di sini ada 3 pangkat 40, ada 341. Berarti kita ubah ke pangkat 340 dulu ya. Yang 341 ini kita ubah ke pangkat 3 pangkat 40. Oke. Nah, di sini 6 kita pindah ke belakang ya, sehingga menjadi 3 pangkat 40 dikalikan 6P. Oke, ini yang depan. Kemudian yang belakang ini 3 pangkat 41 itu kan menggunakan sifat perpangkatan, itu kan 3 pangkat 40 dikali 3 pangkat 1 ya. Berarti ini kan 3 pangkat 41 ya. Kemudian dikalikan P sama dengan 3 pangkat 43. Kalau kita jabarkan, sini menjadi 3 pangkat 40 dikali 6P ditambah 3 pangkat 40, nah dikali 3P. Ini asalnya dari 3 pangkat 1 dikali P, menjadi 3P. Oke, sekarang menggunakan sifat distributif ya. Ini 3 pangkat 10 kita keluarkan, gitu ya, dikalikan 6 pangkat P ditambah 6P ditambah 3P. Kalau kita ringkas menjadi 3 pangkat 40 dikali 9P sama dengan 3 pangkat 43. Oke ya, dari sini langkah ini paham ya. Nah, sekarang coba kita kan tujuan kita mencari P dulu ya. Nah, berarti kalau itu kita pindah ruas atau kita cari nilai P-nya, berarti kan 9P sama dengan 3 pangkat 43 kita bagi dengan 3 pangkat 40. Atau 9P sama dengan 3 pangkat 43 dikurangi 40 ya, pangkatnya kita kurangkan, hati-hati. Nah, sehingga menjadi berapa? 9P sama dengan 3 pangkat 3. Atau 9P sama dengan 27, maka kita peroleh P itu sama dengan 3. Ya, berarti P itu kan 27 bagi 9 sama dengan 3 ya. Kita peroleh P-nya itu sama dengan 3. Nah, tujuan kita kan mencari A ya. Nah, kalau mencari A tadi kita misalkan tadi P sama dengan 2 log A ya. Oke. Berarti kita tinggal ganti aja P-nya dengan 3 sehingga diperoleh 3 itu sama dengan 2 log A. Berarti kalau kita mencari A itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadi kesimpulannya untuk nilai A itu sama dengan 8. Itu ya, mudah diikuti ya untuk soal ini. Ya, demikianlah tutorial tentang hal PKDU matematika ya, berkaitan dengan apa tadi? Logaritma dan persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.